Pada kesempatan kali ini, marilah kita belajar fase selanjutnya dalam perjalanan obat di dalam tubuh, yaitu fase farmakokinetika. Apa sih fase farmakokinetika itu? Fase ini adalah fase ketika obat mulai diabsorpsi atau diserap ke dalam peredaran darah, lalu obat didistribusikan atau disalurkan ke seluruh tubuh, kemudian obat akan mengalami metabolisme, dan terakhir obat akan diekskresikan atau dieliminasikan dari dalam tubuh. Atau fase ini mengalami 4 tahap, yaitu A. Absorpsi, D. Distribusi, M. Metabolisme, dan E. Ekskresi. Jadi tahapannya adalah ADME. Kita mulai dari fase absorpsi. Fase absorpsi atau fase resorpsi atau disebut juga fase penyerapan adalah suatu proses di mana terjadi pergerakan obat dari tempat pemberiannya ke dalam sirkulasi umum di dalam tubuh. Untuk sampai di jaringan atau organ, obat akan melewati membran. Ilustrasinya seperti demikian. Di dalam saluran pencernaan, molekul obat yang terlarut akan melewati membran pada dinding lambung atau usus untuk memasuki sirkulasi darah. Di sini terjadi proses transportasi obat melintasi membran. Membran sel dalam tubuh dikenal dengan salah satunya adalah membran semi permeabel. Membran ini terbuat dari lapisan lipoprotein, lemak, dan protein, di mana sifatnya bersifat selektif, yaitu membran hanya memungkinkan lewatnya beberapa zat, sementara zat yang lainnya tidak dapat lewat. Nah, seperti demikian. Untuk melewati membran sel ini, ada beberapa jenis transportasi obat, yaitu transportasi pasif. Di sini ada filtrasi, difusi pasif, dan difusi terfasilitasi. Ada juga transportasi aktif dan transportasi endositosis. Jenisnya adalah pinositosis dan fagositosis. Kita mulai dari transportasi, yaitu suatu transportasi di mana transportasi ini tidak memerlukan energi atau spontan terjadinya dari tempat yang konsentrasinya tinggi ke tempat yang konsentrasi zatnya rendah. Contohnya adalah bentuk filtrasi, di mana transportasi ini terjadi melalui pori-pori membran, dan ini dapat dilakukan oleh zat, misalnya air dan zat-zat yang suka atau larut di dalam air yang ukuran molekulnya lebih kecil dari pori-pori. Contohnya pada alkohol dan urea dengan berat molekul kurang dari 200. Kemudian transportasi pasif lainnya adalah difusi pasif, di mana obat melarut dalam lapisan lemak membran sel. Tentunya ini dikhususkan untuk obat atau zat yang larut di dalam lemak pada membran. Misalnya pada asam organik, asam amino, asam lemak, dan gliserol. Kemudian ada difusi terfasilitasi, di mana proses perpindahan ini dibantu oleh protein pembawa atau pengangkut. Biasanya untuk zat yang larut air, tapi ukurannya besar, sehingga memerlukan pengangkut untuk melewati membran tersebut. Contohnya pada glukosa ya. Ilustrasinya demikian. Nah, ini zat-zat yang ukurannya lebih kecil dari pori-pori, dia akan dapat melintasi pori-pori dari membran. Kemudian ada difusi, di mana zat-zat yang larut lemak, dia akan melewati membran dengan melarut di dalam lemak di sini. Dan ada difusi terfasilitasi, di sini obat akan diangkut dengan protein pengangkut seperti ini. Dia dapat melintasi membran melalui protein pengangkut. Ini terfasilitasi dengan protein pengangkut. Ini obat-obat yang dapat larut di dalam lemak. Kita lanjutkan. Transportasi berikutnya adalah transportasi aktif, di mana transportasi ini menggunakan energi. Ini terjadi karena adanya perpindahan melawan gradian konsentrasi, yaitu dari konsentrasi yang rendah dan tinggi, sehingga membutuhkan energi. Contohnya pada transportasi ion natrium dan kalium yang akan mengikat adenosin trifosfat. Yang adenosin trifosfat atau ATP ini akan diubah menjadi ADP, adenosin difosfat, sehingga akan menghasilkan energi yang membantu
pergerakan natrium atau kalium melintasi membran. Berikutnya lagi adalah transportasi endositosis. Endositosis ini adalah transportasi dengan proses pembentukan kantung atau lekukan pada membran sel. Contohnya adalah jenis pinositosis dan fagositosis, di mana pinositosis zat yang diambil oleh lekukan membran itu berupa tetesan cairan, sedangkan pada fagositosis zat yang diambil lekukan membran tersebut adalah partikel padatan, contohnya bakteri yang dimakan oleh sel makrofag dari sel darah putih. Ilustrasinya berikut. Ini membran, ketika akan ada partikel padat yang akan melewati membran, membran akan melekuk dan akan menutup partikel tersebut sehingga menjadi sebuah kantung seperti ini. Ini fagositosis, dan pada pinositosis sama, namun yang akan diambil oleh lekukan ini adalah berupa tetesan cairan. Contohnya nutrisi yang diserap oleh dinding dari ruang usus. Nah, seperti ini. Apa saja faktor yang mempengaruhi absorpsi atau penyerapan obat? Di antaranya adalah ukuran partikel, bentuk sediaan. Nah, kedua-duanya ini makin halus zat tersebut atau bentuk sediaannya makin memungkinkan sediaan tersebut sudah dalam keadaan siap diabsorpsi, maka akan mempengaruhi proses absorpsi tersebut. Dosis mempengaruhi konsentrasi obat, karena tadi dikatakan bahwa obat itu dapat mudah diabsorpsi dari konsentrasi yang tinggi atau terhadap konsentrasi yang rendah, atau sebaliknya dengan menggunakan energi. Rute pemberian. Rute pemberian oral dengan lewat mulut, dengan injeksi tentunya akan beda dalam kecepatan obat tersebut untuk berada dalam keadaan terabsorpsi. Waktu kontak. Lamanya waktu kontak obat dengan tempat kerja memungkinkan obat tersebut lebih lama diabsorpsi. Demikian pun luas permukaan kontak obat. Contohnya dalam usus halus yang luas permukaannya sangat luas dengan adanya jonjot atau fili, maka memungkinkan absorpsi menjadi lebih banyak terhadap obat tersebut. Apalagi yang mempengaruhi adalah nilai pH atau derajat keasaman di dalam darah, integritas atau kekuatan dari membran yang akan ditembus, kemudian pasokan darah di tempat pemberian. Kita lanjutkan. Untuk absorpsi, rutenya itu dapat melewati oral, di mana absorpsi terjadi di lambung dan usus halus. Pada oromukosal, bukal dan sublingual, atau di bawah lidah, atau di antara pipi dan gusi, maka absorpsi terjadi di mukosa mulut. Pada rektum, absorpsi terjadi di bagian 2/3 bawah dari mukosa atau rektum. Pemberian lewat paru-paru, maka absorpsi terjadi di daerah alveolus dengan luas permukaan yang sangat luas. Pada kulit, tentunya absorpsi terjadi di mukosa kulit. Pada hidung, absorpsi di mukosa hidung. Dan pada mata, absorpsi terjadi pada epitel kornea dan stroma pada mukosa mata. Tahap berikutnya adalah dalam fase farmakokinetika adalah distribusi. Distribusi adalah suatu proses penyaluran obat bersama aliran darah ke dalam sirkulasi menuju tempat kerjanya, di mana fase pertama akan menuju organ-organ yang perfusi darahnya baik, contohnya jantung, hati, ginjal, dan otak. Dan distribusi fase kedua menuju organ yang perfusinya kurang baik, contohnya otot, kulit, organ dalaman atau viscera, dan jaringan lemak. Faktor yang mempengaruhi proses distribusi obat adalah diantaranya ukuran molekul ikatan pada protein plasma. Makin kuat ikatan pada protein plasma, maka zat itu makin sulit dilepaskan dari darah ke dalam jaringan. Kemudian ada kelarutan dan sifat kimia dari obat, pasokan darah dari organ dan jaringan, juga perbedaan pH antara plasma dan jaringan. Tahap berikutnya dalam farmakokinetika adalah metabolisme. Metabolisme adalah suatu proses terjadinya pengubahan atau perombakan molekul obat. Nah, ada 3 hal, dari aktif menjadi tidak atau kurang aktif atau inaktif, di mana biasanya terjadi pada organ hati melalui efek lintas pertama atau first pass effect. Nah, biasanya obat-obat yang melalui rute oral akan mengalami efek lintas pertama ini, sehingga kadar obat biasanya akan berkurang karena diubah menjadi tidak aktif.
Jadi misalnya pemberian 100% dosis, maka yang akan berefek mungkin hanya sebagian, karena sebagian obat dirombak menjadi tidak aktif ketika melewati hati. Tujuan metabolisme lain adalah mengubah obat yang sebelumnya ketika masuk dalam tubuh itu belum aktif, diubah menjadi aktif. Contohnya, pada kortisol, diubah menjadi kortisol atau hidrokortison. Pada prednison, diubah menjadi prednisolon yang aktifnya. Kemudian tujuan lain dari metabolisme adalah mengubah obat supaya mudah larut di dalam air. Karena obat akan dikeluarkan dari dalam tubuh bersama cairan yang keluar dari tubuh, misalnya dalam urin, dalam keringat. Nah, sehingga persyaratannya adalah obat harus dapat larut di dalam air. Proses metabolisme atau biotransportasi ini umumnya terjadi di organ hati. Karena di hati ini mengandung struktur dari obat ini menjadi tidak aktif, menjadi aktif, atau menjadi lebih larut di dalam air. Metabolisme juga dapat terjadi pada organ lain seperti di ginjal, paru-paru, dinding usus, darah, dan jaringan. Yang mempengaruhi proses metabolisme diantaranya adalah fungsi hati. Pada gangguan fungsi hati tentunya obat dapat lebih cepat atau lebih lambat di metabolisme sehingga berpengaruh pada efeknya. Usia juga mempengaruhi proses metabolisme. Pada bayi, obat dapat dimetabolisme jadi lebih lambat ataupun lebih cepat. Nah, di sini makanya dosis obat pada bayi harus diperhitungkan. Genetika juga, pada orang yang tidak memiliki faktor genetika tertentu atau enzim untuk mengubah obat tertentu, misalnya tidak memiliki enzim asetilasi isoniazida dan sulfadiazin, maka perombakan obat ini pun akan dihambat. Penggunaan obat lain bersamaan juga mempengaruhi proses metabolisme karena salah satu obat dapat mempercepat atau menghambat metabolisme obat yang lain. Tahapan berikutnya dalam farmakokinetika adalah ekskresi, yaitu suatu proses pengeluaran obat atau metabolitnya dari dalam tubuh. Ini biasa terjadi, umumnya yang utama adalah melalui organ ginjal bersama air urin atau seni. Kemudian ekskresi yang lainnya dapat terjadi melalui kulit bersama keringat, paru-paru bersama uap yang keluar dari pernapasan, melalui kelenjar air susu bersama ASI, melalui hati bersama empedu, dan melalui usus bersama feses atau tinja. Nah, di sini contohnya melalui ASI. Nah, makanya pada ibu hamil dan ibu menyusui, khususnya ibu menyusui yang sedang menyusui bayinya, dosis obat harus diperhitungkan karena akan mempengaruhi bayi yang meminum susu dari ibu tersebut. Khawatir obat tersebut akan terekspresikan pada bayi sementara obat tersebut dosisnya cukup tinggi atau sudah dalam keadaan yang tidak aktif. Kemudian pada saat kita minum obat akan terasa bahwa cairan atau keringat atau air seni atau urin yang keluar dari tubuh kita atau uap yang keluar dari pernapasan kita biasanya akan mengalami bau yang hampir mirip dengan obat tersebut. Nah, ini bukti bahwa proses ekskresi terjadi melalui cairan-cairan tersebut, ya. Nah, demikian tahapan fase farmakokinetika obat dari dalam tubuh. Ada fase apa saja tadi? Absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Absorpsi penyerapan, distribusi penyaluran ke dalam darah, metabolisme perombakan obat untuk mudah dikeluarkan dari dalam tubuh. Ekskresi adalah proses terakhir dari farmakokinetik di mana obat supaya tidak menjadi racun bagi dalam tubuh harus dikeluarkan dengan cara dirubah dulu melalui proses metabolisme. Mudah-mudahan fase-fase ini dapat dipahami oleh kalian. Semangat selalu belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.